حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Belum selesai pembahasan masalah ilmu kemarin. Wa qad akhbara bi ilmihil mutaqaddim ala wujudih. Dan Allah telah mengabarkan dengan ilmunya yang terdahulu tentang adanya kejadian itu. Summa lamma khalaqahu alimahu kaina. Kemudian manakala Allah menciptakan kejadian tersebut, Allah mengetahuinya. Kejadian itu dalam keadaan sudah terjadi ma'ilmihil ladzi taqaddam, bersamaan dengan pengetahuan Allah yang terdahulu, an sayakun, bahwasanya kejadian ini memang akan berlangsung. Fahadha huwal kamal, maka inilah yang namanya kesempurnaan. Pengetahuan Allah bukan hanya satu jenis, tetapi apa? Ada dua jenis. Wa qad dzakarallahu ilmahu bima sayakun ba'da an yakun. Dan Allah telah menyebutkan pengetahuan Dia tentang suatu perkara, tentang perkara-perkara yang akan terjadi setelah dia terjadi fi bid'a asyrata ayah, di belasan ayat minal Qur'an. Ka qaulihi subhanah, seperti firman Allah subhanahu, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau dulu ada di atasnya, yaitu menghadap kepadanya, yaitu Baitul Maqdis, kecuali untuk kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul. Karena asli kiblat para nabi adalah apa? Adalah Ka'bah, sejak zaman Nabi Adam sampai nabi yang terakhir. Hanya saja apa? Kemudian terjadi perubahan di kalangan orang Yahudi dan bid'ah setelah itu dari orang Nasara. Kemudian Rasulullah disuruh untuk apa? Menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi dalam keadaan Allah tahu bahwasanya kiblat aslinya bukan itu, dan Rasulullah juga sudah rindu, berharap-harap untuk apa? Dikembalikan kepada kiblat dari Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh kami telah mengetahui tentang berbolak-baliknya pandangan matamu ke langit, yaitu Rasulullah mengharapkan kapan datangnya wahyu untuk mengembalikan kiblat yang dulu, kiblat ke arah Ka'bah, ke arah tempat yang paling suci di dunia, bukan ke yang nomor 3. Maka pasti kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Tapi untuk apa? Selama 18 bulan Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis. 18 bulan dalam artian sejak apa itu namanya? Yaitu sejak hijrah. Adapun sebelum hijrah sendiri memang wallahu alam dohirnya sholatnya selama 3 tahun juga ke Baitul Maqdis. Sebagaimana disebutkan dalam apa? Kisah Bai'atul Aqabah itu. Rasulullah belum hijrah. Dan Rasulullah sudah menyebutkan kiblat kami yang Allah Ta'ala ajarkan adalah ke Baitul Maqdis. Itu sekedar apa? Untuk menguji, agar kami mengetahui siapakah yang mau mengikuti Rasul. Untuk nanti ketika dikembalikan ke kiblat yang aslinya, akan ketahuan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Syahidnya di sini apa? Illa lina'lam, untuk kami mengetahui. Memangnya sebelumnya Allah tidak tahu. Allah tahu, tetapi yang diinginkan untuk ayat ini adalah jenis ilmu yang kedua. Ilmu yang terkait dengan apa? Waqi'i, sesuatu yang mawujud. Ma'a ikhbarihi fi mawadhi'a katsirah, disertai dengan pengabaran Allah di tempat-tempat yang banyak, annahu ya'lamu ma sayakun qabla an yakun, bahwasanya Allah itu tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Jadi tidak ada apa pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang membicarakan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Jadi tidak ada istilah ini untuk menguatkan akidahnya siapa itu? Orang-orang yaitu orang Syiah Rafidhah yang meyakini adanya al-bada'. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sampai itu terjadi. Dengan ayat ini tidak seperti itu. Baik, wa fi hadhil ayat dalilun wadih ala anna Allaha mausufun bi sifatil kamal. Di dalam ayat-ayat ini ada dalil yang jelas bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Minal ilmi wal qudrah, yaitu berupa ilmu, kemampuan, wal iradah, keinginan, wal hayah, yaitu kehidupan, wal kalam, yaitu pembicaraan, firman, wasama wal basar wal wajh, pendengaran, penglihatan, wajah, wal yadain, dua tangan, wal ghadabi war ridha,
yaitu kemarahan dan keridhaan, wal farahi wad dhahik, kegembiraan, tertawa, war rahmati wal hikmah, kasih sayang dan hikmah. Wabil af'al, dan juga bahwasanya Allah itu disifati dengan apa? Dia itu memiliki perbuatan-perbuatan, kal maji'i wal ityan, kedatangan dan ketibaan, wan nuzul, turun, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wal ilmu bimaji'i dzalika anir Rasul SAW daruri. Pengetahuan tentang datangnya berita-berita tadi dari Rasul SAW itu adalah pengetahuan yang daruri, pengetahuan yang pasti. Tidak boleh kita ragu akan kebenaran berita Rasul SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya berita Allah dan Rasulnya itu yufidu ilman daruriyah. Berita yang datang dari Allah dan Rasulnya itu memberikan faedah ilmu yang pasti. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha benar, Rasul juga makhluk yang maksum, terjaga dari kesalahan. Maka pasti beritanya adalah berita yang daruri, yang pasti benarnya. Wa ikhbaruhu bihi daruri. Pengetahuan pengabaran Rasul tentang kejadian ini atau tentang sifat-sifat Allah itu, ini juga daruri, sesuatu yang pasti. Fauqal ilmi biwujubis sholati waz zakah, melebihi pengetahuan tentang wajibnya sholat, wajibnya zakat, wa tahrimil fawahish, tentang haramnya diharamkannya kekejian-kekejian. Ya, pengetahuan tentang zat Allah dan juga apa sifat-sifatnya dan perbuatannya, ini daruri, melebihi pengetahuan tentang masalah wajibnya sholat dan lain-lain. Bagaimana juga disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya ayat-ayat dan hadis yang bicara masalah asma wa sifat itu lebih banyak daripada ayat dan hadis yang membicarakan tentang apa? Tentang fikih. Sering di dalam Al-Quran, di waktu tentang apa? Surat-surat yang Makkiyah itu jarang membicarakan fikih, tapi apa? Membicarakan hari kiamat, membicarakan akhlak, dan sering ditutup atau diawali dengan apa? Masalah asma wa sifat. Kemudian ketika pindah ke Madinah, fikih itu banyak sekali dan diawali atau diselingi dan diakhiri dengan apa? Asma wa sifat lagi. Itu pun terkadang satu ayat sama sekali tidak bicara fikih, tapi bicara masalah asma wa sifat. Maka menunjukkan memang apa? Dalil-dalil masalah asma wa sifat itu jauh lebih banyak daripada dalil tentang masalah fikih. Makanya ilmunya itu ilmu yang daruri, melebihi darurinya ilmu tentang apa? Masalah kewajiban sholat. Padahal itu juga daruri. Tayyib, qal wa fardun alal ummah, sepertinya fardun ya, istilahnya isim ya kita bacanya. Fardun alal ummah tasdiquhu fardun, ataukah faradha, tapi kita mulai dari mana kalau faradha? Dan wajib bagi umat untuk membenarkan Nabi. Fardun la yatimmu aslul iman illa bih, dengan suatu kewajiban yang mana tidak sempurna asal keimanan kecuali dengan ini. Khilafan lil jahmiyati wal mu'tazilati wa asbahihim, berbeza dengan orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Wa fi hadhil ayat aidan isyaratun ila annahu yanbaghi lil 'abdi an ya'budallaha subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam ayat-ayat ini ada isyarat bahwasanya selayaknya bagi hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ala istihdari qurbih, dengan menghadirkan kedekatan, yaitu merasa Allah itu dekat. Waqtilaih, merasa Allah itu mengawasi dirinya. Wa annahu baina yadayh, dan bahwasanya Allah itu di hadapan dia. Ma'ruf di dalam masalah sholat seperti itu. Innallaha yansibu wajhahu baina yadayil musalli malam yaltafit fa idza tafata iltafatallahu anhu. Allah Ta'ala itu memancangkan wajahnya di hadapan orang yang sholat selama dia tidak menoleh. Kalau dia menoleh barangkali ke kanan atau ke kiri, maka Allah pun berpaling. Dan dalilnya banyak masalah itu. Baik. Qal wa dzalika yujibu lil abdil khasyata wal khauf, dan kesadaran tentang masalah itu tadi, menghadirkan tentang kedekatan Allah dan pengetahuannya, itu mengharuskan adanya rasa takut kepada Allah di dalam hati para hamba, dalam hati sang hamba. Wal haibah, yaitu merasa gentar. Wa ta'zim, yaitu mengagungkan. Wa yujibun nusha fil ibadah, dan mengharuskan untuk kita ini murni di dalam peribadatan. Nusah, yaitu kemurnian.
Wa hadza huwa maqamul ihsan, dan ini adalah kedudukan ihsan kama fi hadis Umar, sebagaimana dalam hadis Umar, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini di arba'in nomor berapa ya untuk anak-anak? Ayo, anak-anak, hadis an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini arba'in hadis keberapa? Iya, hadis kedua. Baik. Ini ada pembahasan khusus? Enggak, baik. Wa qad dallal Qur'an ala hadzal ma'na fi mawadhi'a katsirah. Dan Al-Qur'an telah menunjukkan kepada makna ini di tempat-tempat yang banyak. Masalah apa itu? Merasa diawasi Allah dan seterusnya. Sebagaimana ayat-ayat yang disebutkan Syekhul Islam tadi itu. Yang sebelumnya, alladzi yaraka hina taqum dan seterusnya. Taib. Qalu wa kadzalika waradat ahaditsu shahihah. Harusnya ada titik dua ini ya, shahihah. Bin nadbi ila istihdari hadzal qurb. Demikian pula telah datang hadis-hadis yang sahih yang mendorong, yang menyerukan untuk menghadirkan kedekatan ini fi halil ibadat, dalam keadaan peribadatan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusolli, kalau salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, fa innahu yunaji rabbah, sesungguhnya dia itu sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Ini di Bukhari nomor yang ke-405, Muslim nomor yang ke-551 dari Anas radhiyallahu an. Intaha min kalam Ibnu Rajab bi tasarruf. Selesai dari kalam Ibnu Rajab dengan perubahan sedikit. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di bawah hadis yang kedua. Baik, kembali ke kalam Syekhul Islam di di matanya, wa qauluhu ta'ala wa huwa syadidul mihal, dan Allah itu sangat keras hukumannya. Ini ada makna banyak masalah mihal, kita cuma terjemahkan satu kemudian kita ambil syarahnya. Qauluhu wa huwa syadidul mihal ay syadidu mumahalatuhu fi uqubati man tagha alaih, yaitu sangat keras sikap Allah di dalam menghukum orang yang melampaui batas terhadapnya. Wa ata, yaitu membangkang. Wa tamada, dan terus menerus, yaitu degil fi kufrih, di dalam kekufurannya. Wa an Ali radhiyallahu anhu syadidul mihal syadidul akhad, yaitu keras dalam menghukum. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, yaitu di muka di juz yang ke-16 muka surat 396, tapi dalam sanadnya ada Al-Musanna bin Ibrahim Al-Amuli, dia majhulul hal. Kenapa majhulul hal? Karena siapa ini namanya Ibnu Jarir, dia sering mengambil riwayat dari Musanna ini, menunjukkan dia itu bukan orang asing. Hanya saja tidak ada satupun ulama mu'tabar yang mensikohkan dia, maka jadinya dia adalah majhulul hal, bukan majhul ain. Tayyib. Wa ruwiya syadidul quwwah, dan diriwayatkan juga bahwasanya syadidul mihal artinya adalah syadidul quwwah, sangat perkasa kekuatannya itu, sangat hebat kekuatannya itu. Qala An-Nasafi Abdurrahman fi tafsirih yang kedua muka surat 99, wal makna annahu syadidul makar wal kaid li a'daih. Maknanya adalah syadidul mihal, Allah itu sangat keras makar dan tipu dayanya terhadap musuh-musuhnya. Ya'tihim bil halakah min haitsu la yahtasibun. Allah mendatangkan kebinasaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka perkirakan. Allahul musta'an. Taib intaha. Taib ilahuna wallahu a'lam. Hadisnya majhul hal, tak boleh diterima hadisnya atau untuk penguat, lilik tibar. Untuk penguat, karena apa? Yang menyebabkan kita ragu-ragu adalah masalah hafalan dia. Majhul hal itu berarti dia orangnya istiqamatus sirah, yaitu adil. Cuma apa hafalannya kita tidak tahu, sehingga kita tawakuf. Istilahnya hadisnya dhaif. Tapi manakala ada penguat dari hadis lain menunjukkan apa? Hafalan dia itu ada penguatnya. Dia tidak lupa untuk hadis tersebut. Makanya majhul hal ini apa itu yuk tabaru bih. Boleh untuk apa? Boleh untuk penguat. Bahkan majhul ain sebagian para hufaz menerima kalau apa diperkuat dengan korinah-korinah yang menunjukkan dia hafal hadis itu walaupun orangnya majhul ain. Cuma secara umum majhul ain agak sulit kita terima kalau sendirian.